Lagi rame banget nih di media sosial soal tren nikah muda. Tapi gimana kalau kita coba lihat keputusan sebesar ini bukan sekedar sebagai tren, tapi sebagai pilihan yang benar-benar sadar. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pasti udah lihat dong ya di timeline ada seorang influencer umur 19 tahun yang lagi gencar banget kampanye nikah muda. Ini kan jadi ramai banget ya diskusinya, dan mungkin bikin sebagian dari kita jadi kepikiran juga. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih jauh ada satu hal yang penting banget buat kita sepakati dulu. Mau kamu nikah muda, nikah di usia matang, atau bahkan milih buat nggak nikah sama sekali, itu adalah kedaulatan kamu sepenuhnya. Hidupmu, ya pilihanmu, titik. Nah, tapi ini nih intinya, tren itu kan datang dan pergi ya, tapi konsekuensi dari keputusan sebesar pernikahan itu bakal kita jalanin seumur hidup. Biar nggak ada nyesal-nyesal di belakang, keputusan segede ini tuh jangan sampai cuma ikut-ikutan tren doang. Yang menarik, kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, ternyata hukum nikah itu sendiri tuh personal banget. Nggak bisa dipukul rata buat semua orang. Aturannya itu fleksibel loh, tergantung kondisi spesifik kita masing-masing. Jadi ada 5 level gitu loh. Ada yang hukumnya jadi wajib, misalnya buat yang udah mampu dan takut banget jatuh ke zina. Ada sunnah yang sangat dianjurkan. Ada mubah, ya boleh-boleh aja. Terus ada makruh yang artinya lebih baik jangan dulu sampai ke haram kalau pernikahannya justru bakal bawa keburukan. Jadi ini spektrum, bukan sekedar ya atau tidak. Nah, pertanyaannya sekarang balik lagi ke diri kita masing-masing kan? Dengan spektrum seluas ini, kamu tuh sebenarnya ada di posisi mana sekarang? Ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama influencer, teman, atau bahkan keluarga. Yang bisa jawab, ya cuma kamu sendiri. Terus gimana dong caranya biar tahu? Gampang, ada 3 langkah. Pertama, coba deh audit diri sendiri dulu, jujur-jujuran. Kesiapan mental, finansial, emosi, semuanya. Kedua, dari situ tentuin, kira-kira hukum nikah buat kamu sekarang tuh masuk kategori yang mana. Ketiga, baru deh bertindak sesuai hasil audit itu, bukan karena pressure dari kanan-kiri. Ini tuh bener-bener 2 jalur yang beda banget loh. Satu sisi motivasinya karena tren, cuma karena silau lihat cerita orang, kena pressure media sosial, atau FOMO, takut ketinggalan zaman. Sisi satunya lagi, motivasinya karena kesiapan, berangkat dari audit diri dan paham betul apa yang jadi kebutuhan kita. Hasil akhirnya pasti bakal beda jauh. Jadi, intinya sebetulnya simple. Jangan sampai deh kita maksain nikah padahal kondisinya belum pas. Atau bahkan bisa jadi mudarat, cuma karena terpesona sama cerita orang lain. Menikahlah karena kamu merasa siap dan butuh fungsinya, bukan cuma karena berisiknya media sosial. Nah, sebagai penutup, coba deh kita diam sejenak. Coba singkirin dulu semua suara-suara dari luar, lalu tanya ke diri sendiri. Apa sih motivasi gue yang sebenarnya? Jawaban jujur dari situ, itulah kompas terbaik buat kamu.